Malam itu hujan deras mengguyur seluruh Bandung tanpa henti, angin dingin menusuk sampai ke tulang. Aku, Budi Santoso, 32 tahun, sedang duduk sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, pikiran kacau memikirkan pesan terakhir dari ibu di kampung yang lagi-lagi menanyakan kapan Budi bawa calon ke rumah. Umur segini masih sendiri, orang-orang sudah mulai bisik-bisik. Tiba-tiba ketukan keras di pintu membuat jantungku berdegup kencang. Siapa yang datang jam 10 malam begini? Dengan ragu aku mendekat, membuka pintu sedikit. Di depan sana berdiri seorang pria muda, basah kuyup dari ujung rambut sampai sepatu, tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan tapi ada sesuatu yang langsung membuatku tidak bisa menutup pintu. Tolong sembunyikan saya sebentar, Pak. Saya baru saja kabur dari kerumunan yang memukuli saya, katanya dengan suara parau, hampir hilang ditelan suara hujan. Aku diam sejenak, tapi melihat kondisinya yang menyedihkan, aku membiarkannya masuk. Itu adalah keputusan yang mengubah segalanya dalam hidupku selamanya. Rumahku sederhana, hanya 2 kamar, ruang tamu kecil dengan sofa usang dan meja kayu. Sebagai programmer relance di perusahaan IT kecil di Bandung, aku biasa hidup sendirian. Keluarga di desa dekat Garut selalu menekan, ibu sering telepon pagi-pagi, Budi, tetangga sudah pada kawin semua, kamu kapan? Ada anak paket yang cocok, baik, rajin sholat. Aku selalu jawab, iya bu, nanti. Tapi dalam hati aku tahu, aku tidak pernah merasa tertarik pada perempuan. Dulu di SMA ada teman cowok yang membuat jantungku berdegup, tapi aku anggap itu hanya kekaguman biasa, kubur dalam-dalam karena takut dosa, takut aib bagi keluarga. Malam itu, setelah hari melelahkan debugging kode sampai larut, aku tidak menyangka ada orang asing yang datang mengubah segalanya. Pria itu bernama Ari, 28 tahun, dari Jakarta. Dia bilang sedang di Bandung untuk proyek desain grafis, tapi sore tadi ada insiden, seseorang mengenali dia dari foto lama yang beredar di grup Wakampung, lalu kerumunan marah-marah, orang kayak gini aib buat agama. Ari kabur lari, mobilnya ditinggal, mati karena basah. Aku beri handuk bersih, baju kaos dan celana trainingku yang kebesaran. Kami duduk di ruang tamu, aku buatkan teh jahe hangat. Ari cerita pelan, suaranya bergetar. Saya sudah capek sembunyi, Mas. Dari kecil di pesantren, saya tahu ini bukan pilihan, tapi setiap kali coba jujur, keluarga bilang setan menggoda. Aku mendengar dengan diam, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergerak. Ceritanya seperti cermin bagi perasaan yang selama ini aku kubur. Kami ngobrol sampai larut malam, tentang pekerjaan, mimpi kecil, tentang betapa beratnya hidup di Indonesia yang masih banyak pandangan lama. Ari bilang senormal itu relatif, Mas. Yang penting kita bisa hidup tenang dengan siapa kita cinta. Kata-katanya sederhana tapi menusuk hati. Malam itu aku tidur di sofa, dia di kamar tamu. Tapi pikiranku tidak tenang. Mengapa aku merasa nyaman sekali dengan kehadirannya? Mengapa matanya yang lelah itu membuat aku ingin melindungi? Pagi harinya hujan masih turun deras, banjir kecil di jalan depan. Ari minta izin tinggal beberapa hari sampai situasi tenang dan dia bisa ambil mobilnya. Aku setuju meski tahu ini berisiko. Kami sarapan bersama, dia bantu masak nasi goreng sederhana dengan telur dan kerupuk. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, rumah ini terasa hidup, ada tawa kecil saat dia salah tuang garam. Aku pergi kerja sebentar, tapi pikiran selalu ke rumah. Pulang sore, Ari sudah bersihkan rumah, masak mie ayam sederhana. Kami nonton film lama di laptop, cerita tentang keluarga masing-masing. Aku cerita tentang ibu yang selalu khawatir, ayah yang diam tapi tegas. Ari dengar dengan sabar, tangannya sesekali menyentuh bahuku pelan saat aku cerita sedih. Sentuhan itu biasa saja, tapi rasanya hangat sekali. Malam kedua, hujan semakin deras, listrik sempat padam. Kami duduk dengan lilin, ngobrol tentang masa kecil. Aku mulai merasa ini bukan hanya pertolongan biasa.
Ada tarikan aneh di dada saat melihat dia tersenyum di cahaya lilin. Aku gelisah sendiri, ini salah, Budi. Ini dosa. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Pagi ketiga, hujan mulai reda. Ari bilang mobilnya sudah bisa diambil dari bengkel. Tapi aku tiba-tiba bilang tinggal dulu aja, Ari. Bandung lagi banjir, jalan ke Jakarta macet parah. Dia tersenyum, mata itu lagi-lagi membuat dadaku berdegup. Kami jalan-jalan ke pasar malam kecil dekat rumah, beli sate ayam dan es teh manis. Di antara kerumunan orang, tangan kami hampir bersentuhan, tapi kami tarik kembali. Ari cerita lebih dalam tentang perjuangannya. Dulu di Jakarta dia punya pacar, tapi putus karena keluarga pacarnya tahu dan ancam lapor polisi meski tidak ada pasal. Saya belajar hidup sendiri, Mas. Tapi capek. Aku dengar, dan untuk pertama kali aku berani cerita sedikit tentang diriku. Aku juga pernah suka cowok waktu kuliah, tapi aku anggap itu hanya AC. Sekarang ibu terus desak nikah. Ari diam, lalu pegang bahuku pelan. Kamu tidak sendiri, Budi. Malam itu kami duduk di teras, hujan rintik-rintik. Kami bicara tentang mimpi. Ari ingin buka studio desain sendiri, aku ingin punya rumah kecil di desa tanpa tekanan. Percakapan itu membuat aku sadar, aku mulai jatuh cinta. Tapi rasa bersalah datang seperti gelombang. Aku sholat maghrib sendirian, minta ampun, tapi pikiran tetap ke Ari yang sedang baca buku di ruang tamu. Hari-hari berikutnya kami semakin dekat. Ari bantu aku kerja dari rumah, kami diskusi kode dan desain. Teman kantorku, Rea, telepon tanya kenapa aku jarang masuk kantor. Ada tamu dari luar kota, jawabku. Rea tertawa, wanita ya. Aku cuma diam. Suatu sore kami naik ke bukit kecil dekat rumah, lihat Bandung dari atas. Angin sejuk, Ari berdiri dekat sekali. Terima kasih sudah buka pintu malam itu, Budi. Kamu selamatkan aku bukan cuma dari hujan. Aku balas, aku juga diselamatkan, Ari. Malam itu pertama kali kami peluk pelan saat pamit tidur. Hanya pelukan persahabatan, tapi rasanya dunia berhenti. Aku tahu ini bukan lagi pertemanan biasa. Internal konflikku semakin kuat, bagaimana kalau keluarga tahu? Bagaimana kalau tetangga bisik-bisik Budi jadi gay? Tapi setiap kali lihat senyum Ari, semua keraguan hilang sejenak. Kami mulai berbagi rahasia kecil, tertawa bersama, masak bareng. Rumah kecil itu jadi tempat paling hangat yang pernah aku rasakan. Tapi aku tahu badai belum datang. Telepon dari ibu semakin sering, Budi bulan depan pulang ya, ada acara besanan dengan keluarga Pak Haji. Aku jawab iya bu, tapi hati gelisah. Ari lihat wajahku, tanya ada apa. Aku cerita sedikit, dia pegang tanganku pelan. Kita hadapi bersama kalau perlu. Kata itu membuat aku kuat. Hubungan kami semakin dalam tanpa kata-kata besar. Kami jalan ke taman hutan raya, makan di warung pinggir jalan, nonton film Indonesia lama. Setiap sentuhan kecil, setiap pandangan lama, membuat aku yakin ini cinta. Ari ajak aku ke kai kecil di Dago, tempat yang tenang. Di sana dia cerita tentang masa lalunya yang lebih berat, pernah hampir bunuh diri karena tekanan keluarga di Jakarta. Aku dengar sambil pegang tangannya di bawah meja. Kamu kuat, Ari. Aku bangga sama kamu. Malam itu di rumah, kami duduk berdua, lampu redup. Ari bilang pelan, aku jatuh cinta sama kamu, Budi. Sejak malam pertama kamu buka pintu. Aku diam, air mata jatuh. Aku juga, Ari. Tapi aku takut. Kami peluk lama, tidak lebih. Hanya hangat tubuh dan detak jantung. Itu malam pertama aku tidur nyenyak tanpa rasa bersalah besar. Tapi tekanan luar mulai datang. Rea, teman kantor, datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Lihat Ari, dia angkat alis. Siapa ini, Budi? Aku jawab, teman lama dari Jakarta. Rea tersenyum aneh, oke deh.
Setelah dia pergi, Ari khawatir. Dia curiga. Aku bilang tenang saja. Tapi dalam hati aku gelisah. Telepon dari ibu semakin mendesak, Budi pulang akhir pekan ini, ada tamu perempuan baik-baik. Aku bilang sakit, tapi ibu marah. Ari lihat aku stres, dia peluk aku dari belakang. Kita cari jalan. Kami mulai rencana kecil, mungkin pindah ke kota lain kalau perlu. Hari-hari penuh tawa dan ketakutan campur aduk. Kami ke masjid bersama sholat Jumat, tapi aku merasa hipokrit. Ari bilang Tuhan tahu hati kita yang sebenarnya. Kata itu memberi aku kekuatan. Cinta ini tumbuh pelan, penuh pengertian. Aku mulai terima diri sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu keluarga dan masyarakat tidak akan mudah terima. Konflik mulai meningkat. Rea mulai gosip di kantor, orang-orang pandang aku aneh. Suatu hari bos panggil, Budi, kamu baik-baik saja. Ada rumor. Aku bohong. Pulang, Ari lihat wajahku, kami bicara panjang. Mungkin aku harus pergi, Budi. Aku tidak mau kamu susah. Aku pegang tangannya kuat. Jangan. Kita hadapi. Akhir pekan itu ibu datang tiba-tiba ke Bandung. Lihat Ari tinggal di rumah, ibu langsung curiga. Siapa ini, Budi? Kenapa tinggal lama? Aku jelaskan teman kerja. Ibu tidak puas, ajak aku bicara berdua. Kamu jangan dekat-dekat cowok terlalu lama, nanti orang bilang aneh. Malam itu Ari dan aku bertengkar kecil karena stres. Tapi pagi harinya kami minta maaf, peluk lama. Cinta kami semakin kuat di tengah badai. Kami ke desa kecil dekat Garut, kunjungi saudara jauhku. Di sana Ari diperlakukan baik, tapi ada tapan aneh dari tetangga. Pulang, kami bahas masa depan. Ari bilang kalau kita bersama, kita harus siap kehilangan banyak hal. Aku jawab aku siap, asal sama kamu. Itu adalah pengakuan pertama yang membuat kami resmi. Kami mulai rencana kecil, buka usaha desain bersama. Tapi Rea kirim Budi, aku tahu. Hati-hati. Ancaman terselubung. Tekanan sosial semakin berat, tapi cinta kami jadi pelindung. Aku mulai berani cerita ke Ari tentang mimpi-mimpi kecil, tentang ingin hidup bebas. Ari cerita tentang keluarganya yang sekarang tidak mau bicara. Kami saling dukung, tumbuh bersama. Puncak krisis datang tiba-tiba. Ayah Ari datang ke Bandung dengan beberapa orang, cari Ari karena dapat alamat dari teman. Mereka datang ke rumah, teriak-teriak, kamu bawa anak saya sesat. Aku lindungi Ari, berdiri di depan. Ayah Ari marah besar, kamu juga kayak gini ya? Aib. Tetangga keluar lihat. Malam itu kami kabur sementara ke hotel kecil. Aku telepon ibu, akhirnya aku cerita semua. Ibu menangis, Budi, ini dosa besar. Pulang sekarang. Aku tolak. Ari lihat aku, kamu yakin? Aku jawab lebih yakin dari sebelumnya. Rea akhirnya keluarin rahasia di grup kantor, aku dipecat. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga sementara, tapi Ari ada di sampingku. Kami duduk di kamar hotel, peluk sambil nangis. Ini ujian, Budi. Kita akan bangkit. Pengorbanan itu membuat aku dewasa. Aku sadar, hidup bukan hanya ikut norma. Cinta ini layak diperjuangkan. Setelah badai, kami pindah ke Yogyakarta, mulai usaha desain kecil-kecilan. Keluarga pelan-pelan mulai bicara lagi, meski tidak setuju penuh. Ibu kirim makanan lebaran, ayah Ari diam tapi tidak usir lagi. Kami bangun hidup baru, saling dukung. Suatu sore di Bukit Parangtritis, kami duduk lihat sunset. Ari pegang tanganku, terima kasih sudah buka pintu malam hujan itu. Aku tersenyum, terima kasih sudah ubah hidupku. Kami peluk erat, angin laut membawa harapan baru. Cinta ini bukan akhir dunia, tapi awal kebebasan.
Aku sudah dewasa, terima diri apa adanya, tanpa takut lagi. Apakah benar bahwa mencintai sesama jenis selalu menghancurkan keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?